Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Mekanika Fluida 1, aliran dalam fluida. Hari ini kita akan lanjutkan di pipa bercabang. Sebelum saya lanjut lebih jauh, ngingatin kalau misalnya mau baca bukunya, ada beberapa buku, dasar-dasar fluida teknik, mekanika fluida dan hidrolika saluran terbuka dan untuk teknik sipil, mekanika fluida dan hidrolika, dan mekanika fluida. Bukunya Olson, bukunya Dr. Suripin, bukunya Munson, dan ini Insinyur Sudrajat. Oke. Uh, Kalau kita belajar terkait dengan pipa bercabang, tapi sebelumnya kita harus jauh memahami terlebih dahulu terkait dengan pipa seri dan pipa paralel. Nah, ini adalah rumus dari persamaan yang dibuat oleh Bernoulli ya, di mana ZA ditambah PA per UG ditambah PA kuadrat per 2G sama dengan ZB ditambah PB per UG ditambah VB kuadrat per 2G ditambah kehilangan energi, seluruh kehilangan energi. Di mana ZA itu adalah ketinggian permukaan A dari permukaan tanah ZA, sedangkan ZB adalah tinggi permukaan titik B dari tanah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa H itu sama dengan ZA ya, karena H itu sebenarnya adalah selisih permukaan antara A dan B. Jadi ZA kurangin ZB ya H. Seperti kita pahami pula, PA per UG ini kan sebenarnya juga satuannya meter. ZA kan satuannya meter, ini kan meter juga. VA kuadrat per 2G juga satuannya meter ya. Kan kalau V kuadrat itu meter per sekon dikuadratkan sama dengan meter per sekon itu dikuadratkan jadi meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan G. G itu kan meter per sekon kuadrat. Jadi kalau ini dibagikan juga hasilnya juga tetap satuannya meter. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa kalau di dalam Bernoulli ini ada dua aspek yang dipengaruhi terkait dengan aliran dalam pipa, itu adalah faktor ketinggian dan faktor tekanan ya. Jadi kalau misalnya pipa bisa mengalir karena ada faktor ketinggian dan faktor tekanan. Tetapi juga memperhatikan bahwa ternyata di dalam pipa ada faktor gaya gesekan. Nah, ini yang ditemukan oleh Darcy Wisbach ya, di mana H itu dipengaruhi oleh faktor F. F-nya itu adalah koefisien kekasaran, lalu dipengaruhi oleh L, panjang pipa, dan D, diameter. Nah, jadi kalau kita mau mencari kira-kira hubungannya seperti ini. Nah, sekarang ini juga pipa tunggal tapi dengan ketinggian H. Ya. Di mana selisih antara permukaan A dan B, yaitu ZA kurangin ZB sama dengan H ya. Jadi dari sini kita dapat persamaan yang sebelumnya, ZA plus PA per UG ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan ZB ditambah PB per UG ditambah VB kuadrat per 2G tambah H kekasaran. Jadi ZA kurangin ZB adalah H ya. Dalam persamaan ini, jikalau dimisalkan PA dan PB dan VA dan VB itu adalah 0, karena pada soal nanti biasanya ditentukan adalah bahwa faktor yang paling besar itu berpengaruh adalah faktor pertama di titik C, di titik B, dan di pipa. Kalau di C ini adalah kehilangan energi karena perubahan mendadak, karena faktor penyempitan. B karena dia sudah keluar dari pipanya, dan faktor gesekan HF. Jadi faktor kehilangan energinya H itu terdiri dari HC, HF, dan HB. Jikalau dimisalkan PA sama dengan PB sama dengan 0 dan VA sama dengan VB sama dengan 0, maka kalau misalnya dilihat dari sini, maka muncullah rumus bahwa perbedaan ketinggian itu sama dengan kehilangan energi di C, B, dan F, HF, yaitu dalam pipanya ya. Jadi kalau soalnya seperti ini nanti tergantung dari soalnya.
Jadi kalau misalnya soalnya nanti mengatakan bahwa PA sama PB sama dengan 0, PA dan PB sama dengan 0, maka kita cukup mencari kehilangan energinya. Tetapi kalau soalnya disebutkan berapa PA per G-nya, berapa kecepatannya, berapa PB per G-nya, ditambah kecepatan di B per 2G-nya, maka kita bisa mencarinya ya. Faktor kehilangan ketika di titik C ini, kehilangan energi ketika titik C itu adalah rumus awalnya adalah K dikalikan V kuadrat per 2G. Jadi karena dia itu mengecil mendadak, ditemukan oleh Darcy Wisbah, K-nya itu adalah 0,5. Kehilangan energi karena penyempitan. Sedangkan pada titik B, K-nya itu adalah 1 karena dia bebas ya. Bagaimana kalau misalnya di dalamnya ini ada keran air? Keran air itu berapa nilai K-nya? Kalau keran air itu biasanya 0,3 ya. Jadi misalnya kalau ditanya di titik di sini misalnya di tengahnya ada keran air. Berarti energinya juga bisa bertambah ya, HC plus HE plus HB ditambah H keran air. Misalnya kalau di sini ada keran air. Kalau keran air maka pakai rumus yang ini tapi 0,5-nya diganti dengan 0,3. Begitu. Nah, perbedaan antara pipa tunggal dengan ketinggian H dan pipa seri sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Perbedaannya adalah pada bahwa kalau di pipa seri ada dua pipa yang memiliki diameter yang berbeda. Pada rumus ini juga dipermisalkan PA dan PB-nya 0, kecepatan awal dan kecepatan pada saat B adalah juga 0 ya. Sehingga yang dihitung adalah titik C, titik E, titik D, dan koefisien kehilangan energinya dengan koefisien F1 dan kehilangan energi dengan koefisien F2. Jadi ketika ini dicoret, coret, dan dicoret, maka H sama dengan HC ditambah HF1, ditambah HE, ditambah HF2, ditambah HD. HC adalah kehilangan energi karena perubahan mendadak penyempitan. Makanya rumusnya adalah 0,5 dikalikan V, sebelumnya ini, 0,5 dikalikan V kuadrat kali per 2G. Di titik C. Di titik D, maka rumusnya sama seperti ini. V kuadrat per 2G. Sedangkan di titik E, perubahan energi karena perubahan diameter, rumusnya adalah V1 dikurangkan V2 kuadrat per 2G. Itulah yang di titik E. Bagaimana dengan HF1 dan HF2? Maka pakai rumusnya Darcy Wisbah. HF sama dengan F dikalikan L dikalikan V kuadrat per D perkalikan dibagi 2G. Nah, tetapi yang dipahamin di sini adalah bahwa Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi Q ketika di sini sama dengan Q di sini sama dengan Q di sini ya. Jadinya Q-nya sama karena dia satu pipa. Ini rumus Bernoulli-nya dan ini rumus de Witt-nya. Kalau pada pipa paralel berbeda. Kalau pipa paralel itu A atau mengalir ke B atau B mengalir ke A, dia dibagi menjadi 3 saluran, misalnya contohnya di sini. Nah, yang harus dipahamin bahwa Q totalnya itu adalah Q1 ditambah Q2 dan Q3. Ingat bahwa pipa paralel itu adalah sebelumnya terpisah dan akhirnya dia kembali lagi di akhirnya. Ini kayak film aja ya, awalnya berpisah dan akhirnya menyatu kembali di satu titik sebelum titik B. Rumusnya HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 sama dengan HFAB. Jadi kehilangan energi di sini 1 sama dengan kehilangan energi di 2 dan kehilangan energi di pipa 3. Kalau rumus itu diturunkan seperti ini tadi ya, HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF, kalau pangkatnya dipangkatkan setengah dua-duanya kan, kedua-dua ruang, ini hasilnya seperti ini turunannya. Kemarin ditanya Teresia, gimana Pak cara nurunkannya HF1 ini kok bisa jadi seperti ini? Nah, di sini HF sama dengan
F dikalikan L dikalikan V kuadrat per D kalikan 2 kalikan G, di mana di mana V kuadratnya itu diganti dari sini ya. Q per 1/4 kalikan Pi kali D kuadrat. Ini kan V sama dengan 4Q per Pi kalikan D kuadrat kan ya. 4-nya naik ke atas ya. Jadi seperti ini. Lalu ini dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan berarti 16Q kuadrat kan ya. Yang ini. Yang ini dikuadratkan juga yang bawahnya. Jadi Pi kuadrat dikalikan D pangkat 4. Tapi turun ke bawah kan ya. Jadi Pi kuadrat dikalikan D pangkat 4. Yang bawahnya sudah pangkat 1. Jadi 1 tambah 4. Jadi D pangkat 5. Jadi ketika dibagi 16 bagi 2 8. Jadi F kalikan 8 kalikan L kalikan Q kuadrat per D pangkat 5 kali Pi pangkat 2 per G. Nah, didapatkanlah rumus ini. Lalu rumus ini kalau dijabarkan menjadi kayak seperti ini ya. Q2 sama dengan F1 per F2 pangkat setengah, L1 per L2 pangkat setengah, D2 per D1 pangkat 5 per 2, Q1. Jadi kalau misalnya ini cari Q2, di bawahnya F2, L2, atas D2. Kalau Q3, F3, L3, dan atasnya D3. Ini untuk pipa paralel. Jadi pipa paralel, catatannya adalah awalnya dia terpisah, lalu dia menyatu kembali. Disebut sebagai pipa paralel. Lalu, HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Nah, inilah tentang pipa paralel yang sebelumnya kita sudah pelajarin ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pipa bercabang. Nah, apa itu pipa bercabang? Pipa bercabang adalah kondisi di mana sebelumnya itu adalah pipanya 1 lalu bercabang 2. Jadi ini seperti gabungan antara pipa seri dan pipa paralel. Saya memisalkan di sini PA sama dengan PB sama dengan 0, PA, VA, dan VB-nya 0. HB, HC, dan HD juga 0. B, C, D, 0. Tapi kalau misalnya di soal nanti dicari, kalian tinggal masukin aja ya. Nah, intinya adalah ZA kurangi ZF yaitu H, ZA, tinggi di permukaan di A, dan tinggi permukaan di F, sama dengan H ya. H. Sama dengan, kalau dia itu mencari, kira-kira karena ada 2 pipa ya, pipa yang pertama adalah B, C, D. Untuk aliran yang melewati B, C, D adalah H sama dengan HF1 ditambah HF2. Semisal kalau ditambah dengan kehilangan energi yang ada di B, C, dan D, bagaimana? Maka tinggal ditambah ya. HF1 ditambah HF2 ditambah HB ditambah HC ditambah HD. Ya. Tapi kalau di sini saya tulis 0 saja supaya memudahkan kita dalam belajar ya. Lalu untuk aliran yang melewati BCE, BCE. Menghilangkan tadi saya HB, HC, dan HD hilang ya. Maka HF1 ditambah HF3. HF1 ditambah HF3. Kehilangan energi karena kekasaran di F1 dan kehilangan energi di F3. Bagaimana kalau misalnya HB, HC, dan HE diketahui, tinggal ditambahkan saja ya di sini, di ujungnya. Bagaimana kalau PA dan PB-nya diketahui, tinggal ditambahkan juga. Jadi rumusnya jadi panjang bisa. ZA ditambah PA per G ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan ZB ditambah PB per G ditambah PB kuadrat per 2G. Hanya tambahin semua nih, H yang ada. HF1, HF2, HB, HC, HD, HE gitu dan seterusnya di sini. Jadi ini rumus utamanya. Nah, biasanya nanti kalau soal-soalnya akan dibuat lebih sederhana agar bisa lebih fokus kira-kira dengan faktor apa sih yang major di dalam persamaan pipa bercabang. Yaitu adalah biasanya faktor karena kehilangan energi karena gesekan di pipa. Sedangkan kalau cabang itu kan biasanya di ujung. Karena aplikasi pipa bercabang ini biasanya pada pipa yang sangat panjang. Kalau pipa sangat panjang, faktor awal B, C, dan D itu dan E dan itu minor sekali, tetapi yang paling banyak itu adalah kehilangan energi ketika dalam perjalanan. Ya. Dari persamaan BCD dan BCE, ya BCD yang ini H,
sama dengan HF1 dan HF2, dan BCE, H sama dengan HF1 dan HF3 bersama HF3, maka H-nya kan sama nih, karena tinggi permukaan ZA kurangi ZF-nya sama ya. Maka bisa dirumuskan H sama dengan H untuk yang ini HF1 ditambah HF2, ini H sama dengan HF1 ditambah HF3. Jadi HF2 sama dengan HF3, HF1-nya dihilangkan ya, dikurangkan. Tetapi dalam persamaan ini Q1 yang di sini maksudnya pada pipa 1 sama dengan Q2 ditambahin Q3 ya. Jadi Q1 debitnya dibagi menjadi 2 pipa. Nah, inilah ketika dalam rumus pipa bercabang ya. Jadi faktor yang paling berpengaruh itu adalah kehilangan energi ketika dalam perjalanan ya, karena faktor gesekan. Sedangkan kehilangan energi ketika perubahan mendadak, penyempitan ataupun intersection dan keluar dari pipa tidak terlalu signifikan biasanya. Makanya biasanya ditulis 0. Tetapi beda kalau pipanya pendek. Nah, kalau pipa pendek biasanya kita hitung. Oke, lanjut. Nah, ini tipe pipa bercabang yang agak beda dari yang sebelumnya. Apa bedanya? Kalau yang sebelumnya itu antara permukaannya itu sama, yaitu di titik F ya. ZA kurangi ZF. Sama, untuk D dan E sama. Pipanya ini memiliki tinggi permukaan di kontainer yang sama, reservoir yang sama. Kalau ini beda, reservoirnya 2. Maka HAB, H untuk A dan B, maka ZA kurangin ZB. Maka ini disebut sebagai HAB ya, selisihnya. Sedangkan HAC adalah ZA dikurangi ZC untuk permukaan C. Maka ini disebut HAC yang warna hijau. Maka HAB, HA dan titik B, kalau titik A ke B itu kan dari D, E, F ya. Sorry, ini bukan BCD ya, DEF ya seharusnya. DEF adalah HF1 dan HF2. HF1 dan HF2. Sedangkan untuk DEG, HAC sama dengan HF1 ditambah HF3. Q1 dibagi menjadi 2, yaitu Q2 dan Q3. Jadi Q1 sama dengan Q2 dan Q3. Mungkin demikian penjelasan saya terkait dengan pipa bercabang. Silahkan kalau teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan,